maka murid-murid beliau ini tidak akan dicela oleh orang lain. Kenapa? Karena murid-murid beliau hidup menjadi pewaris Dhamma. Demikian pula ketika kita sebagai murid-murid Sang Buddha hidup menjadi pewaris Dhamma, orang-orang pun tidak akan mencela Sang Buddha. Kenapa? Karena murid-murid Sang Buddha hidup menjadi pewaris Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, jumpa lagi kita dalam program Smart Education yang diadakan oleh Nalanda Foundation. Pada bahasan kali ini kita akan mengulas tentang cara menjadi pewaris Dhamma. Bapak Ibu saudara sekalian, merujuk kepada Dhamma Dayada Sutta yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya, Sang Buddha menjelaskan pada kita semua sebagai murid-muridnya, sebagai siswa-siswinya. Jadilah pewaris di dalam Dhamma, bukan pewaris dalam hal materi. Kenapa Sang Buddha menyatakan demikian? Dalam sutta ini Sang Buddha menyatakan, ketika kita sebagai murid-murid Sang Buddha menjadi pewaris di dalam hal-hal materi, maka orang-orang akan mencela kita. Kenapa? Karena kita menjadi pewaris di dalam hal-hal materi, bukan menjadi pewaris di dalam Dhamma. Demikian pula, orang-orang akan mencela Sang Buddha. Kenapa? Karena murid-murid beliau hidup menjadi pewaris materi, bukan menjadi pewaris Dhamma. Nah, sebaliknya, ketika kita hidup menjadi pewaris Dhamma, Sang Buddha menjelaskan, ketika murid-murid beliau hidup menjadi pewaris Dhamma, maka murid-murid beliau ini tidak akan dicela oleh orang lain. Kenapa? Karena murid-murid beliau hidup menjadi pewaris Dhamma. Demikian pula ketika kita sebagai murid-murid Sang Buddha hidup menjadi pewaris Dhamma, orang-orang pun tidak akan mencela Sang Buddha. Kenapa? Karena murid-murid Sang Buddha hidup menjadi pewaris Dhamma. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana caranya agar kita menjadi pewaris Dhamma, bukan menjadi pewaris dalam hal materi? Di dalam sutta ini disebutkan ada 3 cara bagaimana kita menjadi pewaris Dhamma. Apa saja 3 cara tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, adalah kita tidak boleh mengabaikan latihan. Ingat, kita sebagai umat Buddha, baik menjadi upasaka-upasika, menjadi umat Buddha purumah tangga, maupun menjadi biku, memiliki latihan yang sama. Apa latihannya? Melatih dana, melatih sila, melatih samadhi. Atau dalam tahap yang lebih luhur disebutkan ada 3 latihan. Apa? Adi silasika, adi citasika, dan adi panyasika. Melatih sila, melatih pikiran, dan melatih kebijaksanaan. Nah, ini kita tidak boleh abaikan. Kenapa? Karena dengan kita melatih Dhamma adalah wujud penghormatan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Dengan demikian, ini akan menunjukkan bahwa kita menjadi pewaris Dhamma. Jadi, poin pertama untuk menjadi pewaris Dhamma adalah tidak mengabaikan latihan. Latihlah praktek-praktek Dhamma dalam keseharian yang mengarah menunjukkan respek apresiasi kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Yang kedua, setelah kita tidak mengabaikan latihan, maka di tahap yang kedua adalah kita harus menghindari kehidupan yang bermewah-mewah. Kita mengetahui kita sekarang hidup di zaman banyak orang berpemikiran materialis, bahkan cenderung menjadi hedonis. Tapi hendaknya kita sebagai umat Buddha tetap hidup secara sederhana, menunjukkan bahwa kita memiliki kesederhanaan
hidup sebagai umat Buddha. Kesahajaan hidup sebagai umat Buddha, sebagaimana di dalam Karaniya Metta Sutta juga disebutkan bahwa kehidupan yang membawa, menuntun kita pada kedamaian adalah kehidupan yang bersahaja. Kehidupan yang bersahaja sama dengan kehidupan yang sederhana. Meskipun kita ada, janganlah kita memamerkan apa yang kita miliki. Hiduplah dengan tetap sederhana. Ini cara bagaimana kita hidup menjadi pewaris Dhamma. Yang kedua, hidup dalam kesederhanaan. Tidak bermewah-mewah, tidak menjadi hedonis, tidak menjadi materialis. Ya, kalau ada, gunakanlah untuk sesuatu yang baik, bukan untuk sesuatu yang kita pamerkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, cara untuk menjadi pewaris Dhamma yang ketiga merujuk kepada sutta ini adalah tinggalkanlah apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha sebagai hal yang harus ditinggalkan. Apa maksudnya? Sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, itu adalah hal yang harus kita tinggalkan. Ya, jadi ada 10 perbuatan jahat yang harus kita tinggalkan. Apa saja? Membunuh, mencuri, mengambil apa yang tidak diberikan, kemudian berzina, berperilaku seksual yang salah, ucapan bohong, ucapan hasutan, provokasi, ucapan caci maki, omong kosong, pikiran serakah, pandangan salah, dan niat-niat jahat. Ini adalah hal yang harus kita tinggalkan. Maka tinggalkanlah apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha memang seharusnya kita tinggalkan. Ya, kenapa? Karena ini menjadi cerminan ketika kita mampu meninggalkan apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha harus ditinggalkan, maka ini menunjukkan bahwa diri kita memang layak untuk menjadi pewaris Dhamma. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 3 cara bagaimana kita menjadi pewaris Dhamma. 1, ya, jangan mengabaikan latihan. 2, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan, yaitu kejahatan, karena pasti akibat dari kejahatan membawa penderitaan buat kita yang melakukan. Yang ketiga adalah hiduplah dalam kesederhanaan, hiduplah dalam kesahajaan. Tunjukkanlah bahwa kita ini sebagai murid-murid Sang Buddha benar-benar layak menjadi pewaris Dhamma. Sebagaimana tadi di awal sudah dikatakan, ketika hidup kita menjadi pewaris Dhamma, orang-orang tidak akan mencela kita, orang-orang tidak akan mencela Sang Buddha. Sebaliknya, orang-orang akan memuji kita, orang-orang pun akan memuji Sang Buddha. Tunjukkanlah bahwa kita ini memiliki kualitas hidup sebagai murid Sang Buddha yang memang merupakan seorang pewaris Dhamma. Dhamma Dayada. Semoga uraian singkat ini menambah wawasan pengetahuan, keyakinan, dan dapat kita praktekkan dalam keseharian. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.